Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat muslim di mana saja berada, dan formula Forum Ulama dan Aktivis Islam di seluruh Indonesia, Ketua PW, PD, dan PC di mana saja berada. Kita berjumpa lagi di Formula TV Channel. Hari ini karena masuk di bulan Ramadan, kita akan membahas tentang hakikat daripada bulan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita maklumi, ayat tentang puasa dan sedikit sekali ayat tentang puasa, dan salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana kaum-kaum terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kita mencapai derajat takwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin muslimat, sebelum memasuki bulan Ramadan, kita baru senang atau bergembira hati kita dalam rangka akan kedatangan bulan Ramadan, di mana Rasulullah bersabda, "Man fariha biduhuri Ramadan, haramallahu jasadu ala niro." Barang siapa yang hatinya senang bergembira akan kedatangan bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dalam api neraka. Itu baru senang akan kedatangan bulan Ramadan. Tetapi bagaimana bila kita menjalankan aktivitas kita pada saat di bulan Ramadan, baik itu puasanya, baik itu qiyamul lailnya, sholat tarawihnya, dan tadarusnya, di mana Rasulullah bersabda, "Man sauma Ramadan," barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Subhanallah. Tetapi ada hal yang unik dan yang sangat dahsyat pada kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yaitu di bulan Ramadan itu ada satu malam di mana pada saat malam itu hadir dan kita kedatangan tamu malam Lailatul Qadar tersebut, maka Allah akan memberikan pahala yang sangat berlipat ganda, yaitu pahala 1000 tahun, 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Jadi apabila kedatangan malam Lailatul Qadar, seluruh malaikat turun ke muka bumi untuk menyaksikan daripada ibadah kita di bulan Ramadan, dari mulai tarawih dan juga tadarusan dan amalan-amalan lain yang kita lakukan bulan Ramadan. Dan pada saat kita beribadah di malam Lailatul Qadar tersebut, malaikat turun melihat kita, subhanallah. Dan Allah akan berikan ganjaran pahala kita sama juga ibadah 1000 bulan atau 83 tahun. Kenapa Allah begitu senang, begitu gembira, bahagianya? Pada saat malaikat turun, kita sedang ibadah kepada Allah. Ini yang akan kita bahas kepada kaum muslim muslimat. Apa yang menyebabkan Allah senang dan bergembira sehingga Allah memberikan pahala 1000 bulan? Jadi di ayat yang lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa isqala rabbuka lil malaikah, berkatalah Allah kepada malaikatnya, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Allah akan menjadikan khalifah Adam alaihissalam dan anak keturunannya, kita ini manusia, akan Allah jadikan khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Kemudian berkata malaikat, qalu ya Allah ataz'alu fiha,
Kenapa engkau ciptakan Adam alaihissalam dan anak keturunannya mayufsidu fiha, itu mereka seandainya ada di muka bumi, kau jadikan khalifah, mereka sedikit sekali yang beriman, beribadah kepadamu ya Allah. Mayufsidu fiha, mereka akan membuat kerusakan, wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah, saling bunuh-membunuh. Wa yasfikud dima, wa nahnu, dan kami ya Allah, wa nahnu nusabihu wa bihamdika, selalu memujimu, selalu beribadah kepadamu siang dan malam. Wa nahnu nusabihu wa bihamdika wa nuqaddisu lak, selalu memujimu ya Allah, mensucikanmu ya Allah siang dan malam. Qala, berkata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada engkau, hai para malaikat. Kenapa aku ciptakan Adam alaihissalam beserta anak keturunannya yang akan menjadi pemimpin di muka bumi. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Dan di ayat yang lain, ternyata tidak hanya sekedar kesangsian daripada para malaikat bahwa manusia tidak ada yang beribadah kepada Allah, walaupun hakikat manusia ada di muka bumi ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Jadi justru iblis bukan menyaksikan ibadah manusia di muka bumi, tapi iblis justru menolak, mengecap akan terciptanya Adam alaihissalam dan manusia menjadi khalifah di muka bumi, justru mendapat penentangan, penolakan yang keras dari iblis. Walaqad khalaqnakum, sesungguhnya aku ciptakan engkau Adam alaihissalam, summa kemudian suwarnakum, kesempurnakan ciptaanku kepadamu ya Adam dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain. Walaqad khalaqnakum summa suwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kemudian Allah memberitakan untuk para malaikat untuk sujud menghormati daripada ta'zim ciptaan Allah Adam alaihissalam, bukan sujud ibadah kepada Allah. Walaqad khalaqnakum summa suwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Tetapi iblis menentang atau menolak daripada untuk sujud ta'zim kepada Adam alaihissalam. Qala ma manakala tasjuda is amartuk, hai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau menuruti perintahku? Qala, berkata iblis, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Ana khairu min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Adam dari api dan aku dari api dan Adam dari tanah. Aku lebih baik. Walaupun ternyata hakikat api itu adalah sombong. Kenapa? Karena api kalau kita hidupkan korek api itu pasti api itu akan menghadap ke atas. Apabila korek api itu kita tunggingkan, itu api pun juga akan menghadap ke atas, kebakar tangan kita. Dia tidak akan pernah tunduk api itu. Padahal justru yang dikatakan bahwa Adam dari tanah tidak ada manfaatnya, justru tanahlah yang memberikan kesuburan di muka bumi ini. Tanah diberi kotoran kambing, kotoran sapi, justru itu pohon mangga itu bahkan menjadi subur, menjadi lebat, menjadi manis. Jadi kepada sahabat muslim di mana saja berada, kepada ormas formula, forum ulama dan aktivis Islam di mana saja berada, kehadiran Adam alaihissalam dan kita ini anak keturunannya itu mendapat kesangsian dari malaikat
dan juga mendapat penolakan daripada iblis alaihissalam, bahwa manusia itu akan membuat kerusakan di muka bumi dan juga manusia itu akan saling berperang, bertempur, saling bunuh satu dengan yang lain. Dan ini a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya Allah lebih tahu, lebih paham kenapa Allah ciptakan Adam salam dan manusia. Dan sebagai ketidakbenaran kesangsian para malaikat, maka para malaikat pada saat di bulan puasa ini, di malam Lailatul Qadar, khususnya malam Lailatul Qadar, Allah suruh turun malaikat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadr khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Salamun qaulan min rabbih. Jadi kepada para malaikat pada saat malam Qadar itu Allah suruh turun ke muka bumi untuk menyaksikan tidak benar apa yang kau sangsikan dahulu, bahwa manusia akan buat kerusakan dan saling bunuh-membunuh, itu tidak benar. Karena pada saat malam Qadar itu manusia, khususnya umat Islam yang beriman kepada Allah, berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Di antara tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Di malam-malam ganjil, manusia seluruh dunia, khususnya umat Islam yang beriman kepada Allah, berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di sini Allah ingin menunjukkan kepada malaikat, ingin show bahwa tudingan, tuduhan, suuzon daripada malaikat itu tidak benar. Makanya pada saat kita sedang taraweh, sedang tadarusan, pada saat malam Qadar dan malaikat menyaksikan hal tersebut, kemudian Allah merasa senang dan bangga kepada manusia yang telah beribadah pada saat disaksikan oleh ribuan, ratusan, jutaan, bahkan triliunan, bahkan tidak terhingga. Itu para malaikat berdesak-desakan turun ke bumi untuk menyaksikan bahwa kita manusia beribadah kepada Allah, dan tudingan bahwa manusia itu tidak beribadah kepada Allah itulah tidak benar. Makanya Allah berikan pahala atau ganjaran kepada manusia yang mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu mendapatkan pahala 1000 bulan. Dan juga bulan puasa ini Allah yang akan membalas pahala atau ganjaran bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena apa? Asyamu huwali wa ana ajabihi. Dan puasa itu hanyalah untukku dan aku yang akan mencatat, yang akan membalas, yang akan mengganjar berapa banyak besar pahala, tergantung iman dan wahtisaban, tergantung keriduan kita. Subhanallah, demikian kepada kaum muslimin muslimat dan forum ulama dan aktivis Islam di mana saya berada, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada diri saya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.